kebutuhan kedelai nasional itu kurang lebih 3 juta ton per tahun. Artinya kalau dibulet-buletin nih angkanya 250.000 ton per bulan. Dari mana barangnya itu? 85% diimpor. Karena produksi kedelai nasional belum bisa mematok kebutuhan nasional. Implikasinya apa? Maka pengrajin tahu tempe itu akan sangat tergantung bahan bakunya dengan harga internasional, ya kan? Perkembangan harga internasional saat ini meningkat. Kenapa? Karena ada gangguan panen di beberapa negara akibat musim. Ada inflasi di Amerika. Di inflasi di Amerika itu juga ada pandemi, sehingga pergerakan sosialnya itu dibatasi, sehingga biaya produksi kedelainya tinggi. Ditambah mudah-mudahan 2022 ini mulai arah kembalinya perekonomian global, tapi masih terdampak di logistik yang tinggi. Harga kontainer itu 4 kali lipat perdagangan. Terus juga kenapa gangguan internasional ini terjadi? Karena kita tahu di Cina ada kejadian flu babi, seperti zaman dulu flu burung, sehingga peternakannya direformasi. Dan untuk reformasi peternakan babi di Cina ini, Cina butuh kedelai banyak, jadi demandnya tinggi. Jadi banyak nih pengaruhnya, gangguan produksi, ada inflasi di negara-negara produsen, ada permintaan yang meningkat, biaya logistik yang tinggi, sehingga kedelai jatuhnya harga di tingkat pengrajin menjadi naik. Ini pengrajin kan sekarang tahu tempe itu lagi berdemo nih, gitu kan? Berdemo mau menghentikan. Saya berharap tidak usah berdemo. Kenapa? Importir gara-gara kenaikan harga kedelai yang tinggi ini, mereka udah konsultasi, saya nggak berani impor karena pasti tidak dibeli oleh pengrajin. Saya memerintahkan kepada importir untuk tetap mengimpor secara rutin. Kenapa? Pastikan ketersediaan bahan baku. Lebih baik tersedia harga tinggi daripada tidak ada. Kenapa? Karena pengrajin tahu tempe itu secara nasional jumlahnya 150.000 UMKM. Yang usahanya itu tergantung ketersediaan bahan baku. Kalau bahan baku tidak tersedia, berhenti berusaha. Nah, sementara harga ini diperkirakan naik terus menembus Lebaran. Sampai bulan Mei itu kelihatannya naik terus. Baru mulai turun bulan Juni. Itu kan baru analisa. Kejadiannya mungkin nggak seperti itu. Karena seharusnya 2022 ini aman kedelai. Kenapa? Tahun kemarin diperkirakan produksi di Brazil dan Argentina itu meningkat tajam, ada perbaikan. Ternyata gara-gara La Nina malah jatuh, harga jadi naik, gitu kan? Jadi prediksi analisa memang kita lakukan. Sementara ini analisa kami, pergerakan harga kedelai ini akan meningkat terus sampai menembus Lebaran. Kira-kira berapa harganya? Gini, saya berbicara harga nggak mau angka dolar ya. Kalau di pengrajin tahu tempe, kedelai sekarang yang terjadi itu 11.240 per kilo. Mungkin sebentar lagi naik 11.300. Sampai puasa dan lebaran kemungkinan menyentuh 12.000 per kilo. Dampaknya apa? Kalau saat ini pengrajin tahu tempe ini berproduksi,
harga tempenya itu di tingkat pengrajin itu 10.300 per kilo, kan dibuat panjang, dipotong-potong. Jadi kalau nanti sampai harga kedelai menembus ke 12.000, akan terjadi kenaikan harga tempe. Perhitungan saya Rp300 per kilo. Jadi kalau di tingkat petani sekarang dijual 10.300, mungkin nanti kalau menyentuh 12.000 itu akan 10.600 per kilo, naik Rp300. Tahu tuh yang sekarang dijual Rp650 per potong, kalau menyentuh 12.000 akan naik menjadi Rp700 per potong. Tapi kita nggak bisa apa-apa karena kedelainya itu bukan produksi dalam negeri, yang menentukan harga di sana. Oleh karena itu saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, prediksi bakal terjadi kenaikan. Tempe naik 300 per kilo. Tahu menjelang lebaran akan naik 50 per potong. Ya bantulah pengrajin ini. Berarti harga yang naik di depan pedagang perajin memang nggak bisa melakukan apa-apa, Pak. Gini, permasalahannya berapa yang harus disiapkan pemerintah sangat kompleks. Kenapa? Saya nggak perlu berbicara. Kalaupun saya bantu, pengrajin tahu tempe saat ini menghadapi masalah lain. Kalau saya secara pemerintah lihat di masyarakat itu butuh sumber protein. Protein ini yang saat ini murah bisa dipasok dari tahu tempe, dari telur, dari ikan. Kalau mau lebih bagus sedikit dari daging, gitu kan? Nah, pengrajin tahu tempe itu menghadapi masalah lain. Kalau saya naik, masyarakat akan beralih ke telur. Itu yang khawatir mereka, gitu. Ya kan? Tapi di sisi lain, saat ini harga telur jatuh. Harga telur itu jatuh, biaya produksi telur itu 19.000 sampai 21.000 di peternak. Akibat harga pakan tinggi, sebagainya ya. Terus dijual di sini 20.000, ya udah pasti rugi. Berarti dia tuh kalau di pedagang dijual 20.000, di peternaknya itu paling jual 16.000. Padahal biaya produksi mereka 21. Terus kata pengrajin tahu tempe, masyarakat jangan beli telur, kan repot saya. Makanya itu yang jadi tidak semudah itu berbicara dikasih subsidi. Kalau dikasih subsidi, masyarakatnya beralih ke telur, percuma dong. Yang paling bagus saat ini adalah mengedukasi masyarakat. Mau tidak mau, kenaikan inflasi di Amerika, masyarakat tetap diberitahukan. Ya kita juga harus tahu gitu. Jadi itu kompleksnya. Jadi saya berharap, ngapain pengrajin tahu tempe harus demo menghentikan, kan rugi. Harga juga nggak akan turun. Emang saya bisa merintai Presiden Amerika turunkan harga kedelai? Ya enggak kan?